dalam parlemen kita. Ada MPR, ada DPD, tapi DPD itu sebetulnya nggak berfungsi hari ini. Karena apa? Karena fungsi konstitusinya tidak jelas. Saya selalu mengatakan kalau Anda jadi anggota DPD itu sama dengan LSM aja. Yang dibiayai oleh rakyat. Karena mendapatkan uang dari rakyat di dalam konteks itu. Kelompok berikutnya apa? Kelompok berikutnya ingin revolusi. Cuma kemarin mendengarkan Prof. Din ya. Prof. Din mengatakan, saya nggak mau revolusi kayak gitu. Ya. Jadi kalau dekretnya siapa yang akan mengeluarkan dekretnya? Nggak jelas. Maka karena ini Anda sudah mendaftar untuk jadi calon peserta pemilu, tentu saja pikirkan bagaimana merebut kekuasaan dengan cara pemilu halal. Pemilu halal. Jangan tergiur money politics. Punya uang pasti menang. Salah. Selama saya menjadi pembicara untuk Bintek DPRD, pertanyaan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota DPRD. Siapa yang kemarin menang dengan cara halal? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Ibu-ibu, saya melatih ibu-ibu jadi caleg. 4 jam kita udah latih. Untuk pemenangan Anda bisa memiliki yang namanya modal sosial. Punya jamaah, punya konstituen, punya ormas, punya organisasi. Manfaatkan itu, kapitalisasi itu. Jangan percaya punya uang pasti menang. Itu artinya Anda membunuh Tuhan. Ya. Anda imannya kiwir-kiwir. Siapa yang di sini tidak percaya qadha dan qadar? Ya? Insya Allah Partai Umat sudah dicatat di atas sana untuk bisa masuk di parlemen dan memberi kontribusi terhadap perkembangan kemajuan negara Republik Indonesia. Jadi harus apa? Harus bekerja ya dan berdoa agar Allah mengijabahi cita-cita dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengan cara apa? Social capital harus dimaksimalkan. Tapi Bu, kalau nggak punya uang, kata Bung Tafa Nahra tadi, nggak bisa. Kos politik pasti ada. Tapi kalau Anda suap rakyat dengan 20.000, katanya dalam politik, dalam demokrasi, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhan dibayar 20.000? Ya, jadi reach out ke pemilih, knock the door. Ya, sampaikan kenapa Anda ingin berkuasa. Kenapa Anda ingin menjadi anggota DPR di dalam konteks itu. Dan kalau janji, mesti nanti harus ditepati. Amanah. Jangan jadi munafik. Ya. Jangan sampai Anda sudah menang di DPR, yang Anda lakukan lupa kepada umat. Padahal namanya Partai Umat. Nah ini penting. Ya, ada kos politik. Pelajari regulasi yang ada di KPU. KPU masih ada nanti rekrutmen sebentar lagi, rekrutmen provinsi, kabupaten, kota. Ini yang saya selalu katakan, KPU tidak akan jadi penyelenggara pemilu yang kuat. Kenapa? Karena siklus KPU-nya tidak membuat KPU-nya kuat. Akhirnya dia baru jadi anggota KPU petentang-petenteng sebagai pejabat. Akhirnya tidak amanah, bisa juga. Perhatikan itu, di mana manipulasi-manipulasi yang ada. Pertama DPT. DPT ini tricky. Dan setiap 5 tahun ini menjadi masalah. DPT bisa digelembungkan
bisa diciutkan. Anda nanti perhatikan di setiap TPS kalian, itu harus ada yang mengawasi, terutama DPT. Itu manipulasi itu di situ. Manipulasi berikutnya di mana? Kecamatan. Karena dia jauh dari TPS dan dia jauh dari KPU. Karena jauh, dengan mudah mereka akan terjadi manipulasi dan sebagainya. Itu di kecamatan. Kita nggak bisa ngawasi. Selain Anda berdoa kepada Allah, semoga malaikatnya itu memberikan bantuan kepada kita semua, dikirimkan malaikat-malaikat kecil untuk membantu supaya tidak dimanipulasi. Baru kemudian, apakah bagaimana ke MK? Kalau bisa jangan sampai ke MK. Bagaimana kalau nggak ke MK? Rakyat berdaulat. Pakai jalur politik saja, jangan jalur hukum. Untung di sini nggak ada Refli Harun yang hukum. Karena kalau jalur hukum, emangnya data-data Anda dibaca oleh anggota, oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Pemilu 2019, Anda evaluasi. Kalau dulu di pemilu 55, suara masyumi itu ada di kota-kota besar dan luar Jawa. Suara NU itu ada di Jawa dan desa. Kalau di 2019, Anda bisa lihat 9 partai politik itu terbesar suaranya. Kira-kira Anda mau mengambil suaranya siapa? Ya, jadi bikin strategi pemenangan pemilu. Bagaimana caranya menjaga? Memang fungsi menjaga suara itu harusnya KPU. Rakyat sudah membayar triliunan untuk KPU menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta. Tapi nggak bisa dipercaya persoalannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di dalam konteks ini Anda masukkan kategori yang ikut pemilu. Kecuali sebagian dari sini yang kategori untuk revolusi. Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau yang ikut pemilu, fokuskan di dalam pemilu itu. Ya, jadi jangan kemudian kemana-mana di dalam konteks itu. Apakah kemudian bagaimana dengan regulasi-regulasi yang ada? Banyak yang kemudian memang memperberat partai politik peserta pemilu. Mudah-mudahan Partai Umat bukan termasuk partai yang sudah tersandra oleh oligarki para bandar. Ya? Di sini ada oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki sosial. Kenapa? Duitnya dari mana? Biasanya kalau pemilu itu yang hilang itu bank. Sekarang yang hilang kemarin itu yang hilang asuransi. Lembaga asuransi hilang 50 triliun, 54 triliun, digelontorin lagi 20 triliun uang negara. Ini jadi masalah. Ya, regulasi menjadi sangat penting Anda pahami dengan baik. Kenapa? Karena menurut saya Partai Umat ini menjadi partai yang di TO, target operasi. Ya, nggak tahu karena mungkin ada Prof. Amin Rais, ada ya kalian-kalian yang sangat vokal suaranya. Jadi kembali lagi, kalau kita melihat untuk apa diperpanjang. Jadi kalau dalam Muhammadiyah disebut Darul Ahdi wa Syahadah, negara persaksian, negara perjanjian, negara Pancasila sebagai negara persaksian perjanjian. Perjanjiannya di dalam konstitusi itu adalah 2 periode. That's it. Karena kalau mau diperpanjang, kepentingan siapa? Kepentingan oligarki, kepentingan rezim yang berkuasa. Tidak sama sekali kepentingan rakyat di Republik ini. Hari ini kita butuh perubahan, mudah-mudahan yang terjadi adalah perubahan dengan cara-cara halal. Insya Allah, kekuasaan itu adalah selalu dipertukarkan oleh Allah. Jadi insya Allah kalau hari ini Anda percaya bahwa Anda akan merebut kekuasaan itu, harus percaya
harus beriman 100% supaya kita bisa berjalan lebih jauh. Ya. Saya pikir itu mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk kita bicara ini. Takut enggak kalau dikatakan sebagai partai identitas politik Islam? Enggak masalah, dalam ilmu politik itu biasa saja. Menang karena apa? Karena satu, model psikologis, partai political identification. Menang karena apa? Sosiologis. Apa saja? Anda memilih karena etnik, karena umur milenial. Ada milenial nggak di sini? Kok saya lihat kolonial semua? Ada milenial, kelompok milenial. Jumlahnya banyak sekali. Dulu saya pernah menghitung 17 sampai 29 tahun, cek yang ahli demografi, di mana saja mereka. 53 jutaan kalau usia itu. Karena itu menentukan, ikut menentukan di dalam konteks itu. Apa saja yang lain? Kaya, miskin. Partai dulu di Australia, partai liberal, itu partainya pebisnis, orang kaya. Partai buruh, partainya orang-orang miskin. Jadi kaya miskin bisa jadi identitasnya. Ada apa lagi? Urban rural. Yang tadi saya katakan, Masyumi, perkotaan, NO, pedesaan. Itu konstituennya. Jika orang pedesaan banyak dulu yang ikut. Apa kata Pak Kiai dalam konteks ini? Partai zamannya kita bahas tentang politik aliran dalam konteks. Itu biasa saja. Dan agama. Dan jangan pisahkan agama dari politik. Kenapa? Karena agama ialah kemudian yang memberikan sumber moral. Moral itu sangat penting di dalam konteks ini. Akhlak sangat penting di dalam Anda berpolitik. Sehingga tidak hanya di dunia, tapi nanti di yaumil hisab Anda harus lapor. Apa yang Anda lakukan pada saat pemenangan pemilu itu. Ya. Jadi itu di situ penting. Jangan kemudian kita bermain-main dengan kekuasaan. Karena nanti kita akan bertemu dan harus melapor pada Sang Maha Pencipta pada saat yaumil hisab. Mudah-mudahan doa saya, ya, nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin untuk partai umat. Amin ya rabbal alamin. Kalau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.